Terima kasih mendalam dari kami Teater Mandiri atas dukungan Indonesiana terhadap upaya mensosialisasikan arsip Teater Mandiri dalam format digital. Semoga langkah ini dapat dimanfaatkan untuk semakin menyemarakan keberadaan teater modern Indonesia yang mencerminkan jati diri Indonesia. Proyek ini awalnya ide penata artistik kami, Ari Sumitro. Dia merasa sangat penting mengenalkan berbagai pemikiran yang sudah melahirkan tata peralatan panggung yang khas dari teater mandiri. Konsep kerja kami bertolak dari yang ada. Menyebabkan bukan hanya bentuk peralatan itu saja yang penting, tetapi target yang hendak dicapainya. Untuk itulah dasar pemikiran dari sutradara dan interpretasi para pengamat menjadi bagian rujukan penting dari upaya digitalisasi arsip kami ini. Semoga upaya ini bermanfaat. Tuhan, penciptaku yang agung, yang selalu kumuliakan, Tuhanku Maha Esa, aku sujud di kaki. Kami Teater Mandiri bekerja dengan konsep bertolak dari yang ada. Dengan konsep itu, kami menerobos segala keterbatasan yang kami jumpai di lapangan. Konsep itu menolong kami untuk bekerja terus meskipun banyak halangan yang kami jumpai, tetapi sebagai akibatnya, karena kami mempergunakan apa yang ada, mengoptimalkan apa yang ada, maka bentuk-bentuk ekspresi kami agak berbeda dengan bentuk-bentuk ekspresi yang baku, sehingga terasa asing dan sedikit aneh bagi publik. Tapi perlahan-lahan dengan bergulirnya waktu, perlahan-lahan penonton dapat mulai mengikuti kami. Itulah yang kemudian menjadi bagian terbesar dari apa yang kami namakan arsip. Demikianlah kami menyimpan bermacam-macam pemikiran, gagasan, dan renungan terobosan tentang berbagai macam aspek dalam teater. Kami jadi melihat teater dengan cara yang lain, cara yang agak aneh mungkin bagi orang lain, tentang siapa itu penonton, apa itu tontonan, apa itu absurditas, apa itu realisme, apa itu set, apa itu kostum, apa itu sedih, apa itu gembira, dan sebagainya. Sesuatu yang mungkin agak nyeleneh, baru, atau aneh bagi penonton, tapi pada suatu ketika nanti kami harap bisa sampai kepada mereka, penonton, seperti itu sampai kepada kami. Arsip dalam pengertian kearsipan yang umum seperti berkas-berkas, peralatan persiapan, produksi, bukannya tidak ada pada kami, ada beberapa yang tersimpan secara tidak sengaja. Dan bukannya kami tolak, hanya kami tidak bisa mempergunakannya lagi. Kalau toh dipergunakan, kami mempergunakannya dengan cara yang lain, dengan tujuan yang lain. Karena memang apa yang kami inginkan adalah target yang baru. Dan kami tidak bisa mengubahnya lagi, karena kami terus mengalir dengan desa Kalapatra. Sudah sejak tahun 1976, saya bergabung dengan Teater Mandiri. Ketika itu, latihannya dilakukan pada menjelang tengah malam atau pada malam sekali di Taman Ismail Marzuki. Pada waktu itu, Taman Ismail Marzuki masih banyak sekali tempat
yang lowong, yang terbuka, tidak ada bangunan-bangunan. Jadi luas dan kami lega untuk berlatih itu. Nah, sudah sejak awal saya mengikuti teater mandiri dengan naskah atau tontonan yang berjudul Lo. Itu lebih tepatnya disebut tontonan, karena sama sekali tidak ada naskah. Kekuatannya adalah pada aspek-aspek visual, termasuk di dalamnya adalah properti atau benda-benda yang digunakan untuk tontonan, pertunjukan. Nah, benda-benda yang digunakan itu tidak pernah dirancang sebelumnya. Benda-benda itu ditemukan pada lokasi di mana kami berlatih ketika itu. Kebetulan di situ ada beberapa benda yang bisa dimanfaatkan, termasuk ada gerobak dorong yang biasanya dipakai untuk mengusung barang-barang atau bahkan untuk mengusung membuang sampah. Itu kami gunakan. Selebihnya kemudian juga menggunakan barang-barang seperti kayu, bambu, dan sebagainya. Pokoknya menggunakan apapun yang kami temukan di tempat latihan. Kalau di tempat latihan itu tidak ada barang-barang itu, tetapi di luar tim, di luar Taman Ismail Marzuki, itu tersedia bekas-bekas poster. Itu juga kami gunakan. Tetapi satu hal, tidak ada yang dibeli. Menggunakan apa adanya. Inilah kemudian yang di kemudian waktu disebut oleh Putu Wijaya bertolak dari yang ada. Bertolak dari apapun yang engkau miliki. Dul, tolong Dul, tolong. Inilah bagian pertanyaan kami yang belum terjawab. Ada dua konsep dalam teater mandiri. Bertolak dari yang ada, dan kemudian belakangan setelah itu muncul yang disebut teror mental. Teror mental adalah membuat siapapun atau penonton itu untuk berpikir atau menyadari bahwa di luar pikiran atau di luar kesadaran mereka itu banyak hal-hal lain yang pantas untuk ditengok, yang kemudian akan memperkaya atau berguna di dalam kehidupan para penonton. Itulah teror mental. Ada cerita yang menarik juga, misalnya yang suka juga diceritakan oleh Mas Putu, ya, tentang seseorang yang sedang berjalan terhoyong-hoyong, mabuk gitu. Dia mabuk, dia jalan, kemudian di pinggir jalan dia tumbang, terus dibantu oleh polisi. Ada polisi kebetulan sedang patroli, melihat pemuda itu tiduran di pinggir jalan, dibantu, diangkat. Terus
ditanya sama polisi, rumah kamu di mana? Di sana Pak Polisi. Jauh enggak? Dekat situ Pak Polisi katanya. Terus udah diantar sama polisi, digandeng sama Pak Polisi. Digandeng jalan gitu. Terus ada di pinggir jalan itu ada mobil lewat ya. Mobil itu ada sebuah bak terbuka lewat. Kemudian di bak terbuka itu ada AC, ada kulkas gitu ya. Terus dia bilang, itu akan dibawa ke rumah saya itu Pak Polisi katanya. Jadi ada mobil lewat, dia bilang aja itu barang-barang itu akan dibawa ke rumah saya. Udah jalan lagi. Nah kemudian ketika mereka melewati sebuah rumah yang besar, yang megah gitu, ada mobil masuk ke dalam rumah itu. Terus dia bilang, itu mobil saya tuh Pak Polisi. Nah kemudian mobil itu berhenti di depan rumah yang megah itu. Terus keluar seseorang. Itu istri saya Pak Polisi katanya itu. Ada perempuan keluar dari mobil itu. Kemudian ada laki-laki juga keluar. Itu saya itu Pak Polisi katanya. Terus Pak Polisinya kesel, ditinggal aja tuh dia di situ udah. Namanya saya kayak gitu. Jadi anekdot itu cerita lucu tetapi mengandung makna dan biasanya berbalut kritik ya. Dan anekdot itu ada di seni rupa, anekdot itu ada di puisi, ada di sastra, ada di mana-mana. Anekdot itu bumbu penyedap di dalam sebuah karya yang kreatif, karya yang inovatif, karya yang memberikan nilai-nilai kesegaran bagi pembacanya. Putu Wijaya, ya, anekdot di dalam pertunjukan di dalam karya-karya Putu Wijaya berkelindan begitu rupa, ya, sehingga seringkali orang menonton pertunjukannya itu tertawa berlapis-lapis gitu. Habis ketawa lagi dan bisa dibawa pulang ketawa itu karena semua karya-karya Putu Wijaya itu penuh dengan balutan anekdot. Misalnya contoh dari pertunjukannya yang masih segar ya. Jangan dekat. Ularnya belum tidur. Sakit apa dia? Ada kobra di dalam perutnya. Ada kobra di dalam Kobranya perut. di dalam perut. Berapa ekor? 3 ekor. Katanya 2. Sudah beranak. Yang judulnya misalnya, ya, itu tentang dokter kepala suku yang ingin dokter menghidupkan istrinya yang meninggal ya karena katanya di dalam perut istrinya itu ada kobra begitu. Tapi buntut-buntutnya dari cerita itu si dukun yang mengatakan di dalam perut itu ada kobra, dia hanya ingin memeras dokter, minta duit dari dokter gitu. Nah, hal-hal seperti ini di semua naskah Putu Wijaya itu berkelindan. Baik di dalam novel-novelnya, di dalam esai-esainya, ya, itu unsur-unsur yang disebut dengan anekdot itu hadir di dalam karya-karya Putu Wijaya. Itu yang menyebabkan karya-karya Putu Wijaya itu unik, otentik, indah. Sedikit pun aku tidak pernah menyaksikanmu. Sedikit pun aku tidak pernah berpaling darimu. Karena kemana saja aku melangkah, datangmu
Saya selalu merasa bangga dan tersanjung bila diajak ikut dalam kegiatan teater mandiri, tentu saja di bawah pimpinan Sang Empu Putu Wijaya. Kenapa? Karena saya selalu merasa seperti apa yang dikatakan oleh almarhum Teguh Karya, bahwa berteater itu adalah belajar hidup. Dan dalam teater mandiri, bersama dengan teater mandiri, saya juga merasakan belajar hidup dengan semangat positif, konstruktif, dengan gembira dan bahagia. Karena insya Allah kami berhasil membuat bahagia, bermanfaat secara bahagia bagi diri, lingkungan, dan dunia insya Allah. Kalau dengan modal tubuh mereka masih tetap curiga, baru kita gebrak. Ya kan? Yang saya rasakan sampai sekarang sama perjalanan dalam proses teater mandiri, jadi saya ini ada 3 fase. Teater diam, teater dialog, ya teater dialognya modernnya Mas Putu, terus teater bayangan, terus teater lagi waktu bila malam bertambah malam, yang benar-benar saya dijungkir balikan, yang tidak pernah nyambung dengan teater modernnya yang awal seperti Umpimpa atau Dor atau Setan, itu nggak ada kait sambungannya gitu. Jadi benar-benar saya berubah di situ. Akhirnya ya pada saat pementasan saya terakhir 2013 bila malam bertambah malam, itu benar-benar itu gongnya saya bermain di teater mandiri. Dan saya mendapatkan sesuatu bahwa kamu ini bisa, Bo, gitu loh. Mas Putu bilang, kamu ini bisa, Bo. Jadi saya ini berpegang apa kata dia, kamu ini bisa. Jadi dimanapun saya bisa. Walaupun sekarang saya tidak ada kegiatan yang rutin ya. Hanya berkebun seperti ini. Tapi saya ikutin, ya bisa. Dan apa yang dirasakan pengalaman saya di Mandiri, yaitu adalah bertolak dari yang ada. Memang kalau mengikuti gaya pendidikan saya adalah arsitek, paling tidak kan mempunyai sesuatu yang dipegang ya, berupa materi. Tapi materi itu bukan semua orang pasti ingin materi kalau termasuk saya. Tapi apa yang Gusti Allah berikan, ya itulah yang saya nikmati. Jadi dengan keadaan di Mandiri kan, apa yang ada di keliling kita pakai. Nah itu juga apa yang ada di diri kita, di keliling kita, gunakan gitu loh. Berarti orang, Pak minta bikin ini, Pak bikin kantor RW. Nah saya juga bikin kantor RW. Nanti kita ke sana. Jadi nggak ada duit sama sekali. Tanpa bayaran, free, semuanya free. Itulah sebagai ibadah saya. Karena ibadah saya kan nggak punya uang untuk membangun. Nih aku mau rutin ngasih sekian, tapi aku ada ilmu. Dan ada titipan dari Mas Putu bahwa kamu bisa. Gitu. Jadi seperti kantor RW, terus pembuatan gapura, pintu-pintu pagar lingkungan. Ya alhamdulillah warga, terutama Pak RW-nya itu mempercayakan saya untuk melakukan kepada warga. Terlalu cepat telah membuat dunia menjadi gagal. Jadi kalau kita baca karya-karya beliau, karya-karya sastra dan termasuk dramanya, novel dan drama, itu Pak Putu ini banyak bertolak dari estetika tradisional Bali menurut saya. Ya.
Nah, banyak orang yang tidak mengira ya, bahwa kebaliannya yaitu menjadi dasar semua karya-karyanya. Nah, beliau pernah berkata bahwa bahkan menulis satu buku khusus judulnya itu bertolak dari yang ada. Nah, ini sebenarnya khas Bali. Jadi ini juga disaksikan oleh pengarang Amerika John Steinbeck itu waktu liburan ke Bali, dia mengatakan hal yang sama ya. Seperti tadi itu ya, dikatakan oleh Pak Putu, yaitu bahwa karya seninya itu bertolak dari apa yang ada. Kalau kita amati ya, novel-novelnya, kemudian beberapa ceramahnya, Pak Putu ini seperti gamelan Bali ya. Jadi gamelan Bali ini suaranya keras ya, cepat dan sebagainya. Nah, Pak Putu ini juga sering mengangkat tema-tema karyanya, yaitu bahwa nampaknya keras ya, banyak berteriak dalam tanda kutip ya. Nah, ini karena memang asli kebaliannya seperti itu begitu. Nah, mengenai novel Stasiun ya, itu saya kira dia memainkan terjadinya berbagai peristiwa dalam satu waktu begitu ya. Jadi masalah waktu dalam Pak Putu ini ya, itu berbeda dengan karya-karya sastra barat yang bersifat linier begitu. Nah, tapi di sini justru dalam satu saat itu berbagai peristiwa itu menyatu ya, dihadirkan begitu. Ya. Nah, menurut saya kalau tadi ada pesan untuk generasi muda ya. Jadi kalau mau menjadi besar dan punya makna ya dalam dunia modern ya, kita tidak bisa terus-menerus membebek terhadap karya-karya seni barat. Aduh itu saya melihat bahwa dari semua peristiwa yang ada itu hanya satu yang saya dapatkan itu adalah sakit. Dan tentu saja sakit di sini ya di dalam lakon aduhnya Mas Putu bukan sakit yang secara fisikly, tapi lebih kepada satu masyarakat yang memang kondisinya sakit secara psikis gitu ya. Saya sedikit menyinggung justru Mas Putu itu kan berangkat dari jargon dia, berangkat dari apa yang ada. Terus juga bagaimana jargon lain menciptakan tradisi baru gitu ya, di teater modern tentu saja, tradisi baru yang digagas oleh Mas Putu. Saya melihat ya baik Mas Putu ataupun Mas Don, karya-karyanya berangkat memang dari satu realitas, tidak menjadi utopis gitu ya.
tidak hanya sekedar teori-teori tentang berkesenian, tapi justru berangkat dari hal-hal yang real, yang memang itu terjadi di masyarakat. Cintaku yang agung, yang selalu kuliakan, Tuhanku Maha Esa, aku sujud di kakimu dan mohon maaf. Saya tertarik kepada karya-karya teater Mas Putu, khususnya dari periode yang menggunakan layar lebar, ya, yang saya sebut sebagai teater periode layar. Pertama, dalam tafsir saya, pertunjukan teater periode layar itu merupakan reinterpretasi terhadap jiwa dari seni pertunjukan tradisi kita, gitu. Saya sebut jiwa karena bentuk dari pertunjukan teater periode layar memang sama sekali berbeda dari bentuk teater tradisional secara umum. Tapi jiwanya adalah mencerminkan nilai-nilai substantif dari teater tradisi kita. Nah, apa jiwa dari teater tradisi itu? Dalam pandangan saya ada dua. Jadi yang pertama adalah fleksibilitas dan yang kedua adalah playfulness, gitu. Dan Mas Putu Wijaya menggunakan dua unsur itu dengan cara-cara yang memungkinkan garapan teater periode layar itu menghasilkan eksplorasi citraan-citraan visual yang kaya, kemudian juga dengan polifoni dari fragmen-fragmen adegan yang membuat pertunjukan itu berciri sebagai metafor-metafor visual yang kuat, gitu. Alasan kedua adalah teater periode layar itu sebetulnya dalam pandangan saya merupakan peralihan yang penting, ya, dari tradisi pertunjukan teater modern sebelumnya. Pertunjukan-pertunjukan teater sebelumnya itu secara umum menggunakan apa yang saya sebut teks piramidal. Nah, teks piramidal itu biasanya lebih naratif, menggunakan cerita yang lebih utuh, menggambarkan konflik antar karakter, dan kemudian dia mengerucut gitu pada pesan-pesan yang lebih eksplisit. Nah, teater Putu Wijaya pada periode layar, tapi juga pertunjukan-pertunjukan teater sebelumnya, itu menggunakan pendekatan yang saya sebut sebagai teks lateral. Nah, teks lateral itu lebih bermain dengan fragmen-fragmen, jadi tidak mengkonstruksi cerita. Juga konflik antar karakter itu tidak menjadi substansi dari lakon itu, karena Putu Wijaya menggunakan bentuk karakter-karakter anonim. Nah, jadi di sana jiwa teater tradisi itu diterapkan, yaitu fleksibilitas pada ruang bermain dengan menggunakan layar itu sebagai metabahasa, gitu, dan kemudian playfulness-nya adalah digambarkan lewat permainan-permainan grouping yang bervariasi dari sejumlah karakter yang ditampilkan rata-rata sebagai karakter-karakter yang sifatnya tidak realistik tentu saja,
tapi lebih bersifat asosiatif gitu. Saya kira itu tafsir saya tentang teater periode layar. Sepanjang yang saya ketahui memang belum ada satu buku yang mengkaji satu teks pertunjukan teater gitu dengan pendekatan yang lebih utuh gitu. Kebanyakan yang kita jumpai rata-rata berbentuk review atau resensi pertunjukan atau sebuah esai yang berbasis kepada interpretasi atas pertunjukan teater tertentu. Jadi saya mengharapkan tentu buku seperti ini dapat katakan saja menjadi presiden atau contoh ke depan bagi apakah itu teoritisi teater, apakah ahli pengkaji teater gitu, preset teater yang mau melihat ya teks pertunjukan teater itu sebagai wilayah-wilayah wacana yang bisa dikonstruksi menjadi konsep-konsep apakah dia konsep estetika, konsep penciptaan atau konsep dramaturgi gitu. Nah, itu saya kira harapan ke depan sehingga ada tradisi penulisan tinjauan atau kajian teater dengan pendekatan yang bukan saja akademik tetapi juga eksploratif gitu. Putu Wijaya itu sebetulnya contoh seniman yang menunjukkan sebuah proses untuk mengindonesia gitu. Jadi di buku saya itu dijelaskan bahwa perjalanan Putu Wijaya sebagai seniman itu sekurang-kurangnya menandai 4 perjalanan migrasi ya gitu. Jadi pertama adalah migrasi fisik gitu. Dia berangkat dari Bali lalu ke Yogyakarta lalu ke Jakarta gitu. Nah, di dalam migrasi fisik itu yang kemudian terjadi adalah migrasi epistemik. Jadi cara berpikir Putu yang awalnya bernuansa lokal Bali gitu, kemudian diperkaya dengan pandangan-pandangan pengalamannya di kultur urban yang baru, baik di Yogyakarta maupun Jakarta. Nah, migrasi epistemik itu kemudian menghasilkan migrasi estetik. Ya. Awalnya Putu Wijaya semasa di Bali atau di Jogja juga masih memperlihatkan kepiawaiannya sebetulnya menulis teks-teks drama konvensional. Misalnya naskah-naskah Lautan Bernyanyi atau Bila Malam Bertambah Malam gitu atau Dagdikduk itu punya kekuatan sebagai ciri-ciri dari teater realisme dengan karakterisasi yang kuat gitu. Tetapi ketika di Jakarta Putu Wijaya nampaknya melihat satu fenomena baru yaitu manusia urban. Dan manusia urban itu sebetulnya lebih bersifat massa gitu daripada individu-individu atau persona-persona yang spesifik ya. Nah, karena itu kemudian dia menulis naskah-naskah seperti Nol, Anu, Entah gitu yang aduh ya, yang menggambarkan perubahan dari cara Putu melihat manusia, dari manusia-manusia personal kemudian menjadi manusia-manusia massa, dan itulah yang kemudian memberi ciri bahwa teks lakon Putu Wijaya itu lebih menggambarkan karakter-karakter anonim. Tetapi di dalam teater periode layar, meskipun karakter-karakter anonim itu tetap dipertahankan, tetapi
citraan-citraan visual dan citraan auditif ya itu menampakkan kembali sebetulnya semangat dari jalan budaya Bali yang menjadi dasar dari kesadaran budaya Putu Wijaya. Jadi setelah migrasi estetik itu kemudian Putu mengarahkan kesadarannya ke tahap migrasi identitas. Dalam migrasi identitas ini dia melihat bahwa perspektif Bali tidak bisa digunakan lagi karena tidak bisa menampung perluasan dari pengalaman pribadinya. Karena itu kemudian yang dia ambil bukan bentuknya dari teater tradisi itu, tetapi adalah jiwanya, ya. Dan jiwanya itu terletak dalam dua faktor yang tadi saya sebut, yaitu fleksibilitas dan playfulness. Nah, di dalam teater periode layar, fleksibilitas itu dicerminkan dengan penggunaan ekspresivitas layar dan hubungannya dengan aktor-aktor dengan cara-cara yang sangat eksploratif. Sehingga kemudian kita mendapat kesan bahwa layar besar itu adalah aktor atau super aktor ya di dalam teater periode layar Putu Wijaya. Karena konflik-konflik yang paling signifikan memang digerakkan oleh layar itu. Dan layar itu bukan saja berfungsi dalam pengertian konvensional sebagai semacam screen begitu, tetapi dia lebih berfungsi secara metafisik gitu. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa ada penggunaan metabahasa di dalam teater periode layar. Jadi seringkali citraan-citraan yang metafisik atau yang surrealistik itu digunakan oleh Putu Wijaya di dalam teater periode layar. Dan ini adalah pencerminan kembali jiwa tradisi itu. Ketika saya di Stockholm, saya bertemu dengan seorang maestro shadow Eropa dari Itali. Namanya itu Fabrizio Comenci. Dia itu seorang shadow theater dari teater Giacomo. Kita ngobrol ngalor ngidul tentang shadow theater. Kemudian dia tanya, Phil, kalau kamu itu kapan sih mulainya? Loh, saya keluarin laptop saya perlihatkan video yang menunjukkan ketika Mas Putu dan Teater Mandiri tur di Amerika Serikat, itu pada tahun 91. Saya perlihatkan dia, dan dia rupanya tercengang juga. Dia belum pernah ngelihat teater bayang-bayang seperti itu. Sepertinya ada energi yang belum pernah dia lihat seperti itu. Terus kemudian si Fabrizio ini curiga, wah ngelihat video itu, wah ini pakai proyektor nggak Mas Putu? Karena memang ada semacam ini ya, semacam polemik gitu. Sebagian orang shadow bilang kalau pakai proyektor itu licik katanya. Saya juga nggak ngerti licik gitu. Nah, menurut saya kalau misalnya bisa menguntungkan ya clever gitu. Kalau nggak bisa ya bodoh gitu. Itu aja, sesimpel itu. Tapi saya bilang Mas Putu tuh enggak, dia ini semuanya ya itu nggak pakai proyektor gitu. Wah ini seperti sinema gitu, dia bilang. Ya memang ini sinema, karena meskipun sajian sinematiknya yang spektakuler gitu,
tetapi semuanya itu dilakukan dengan secara live. Jadi kalau saya bilang itu live cinema gitu. Nah tahun itu juga si Fabrizio ini langsung terbang ke Indonesia. Kebetulan nih teman ya, ada punya kelompok namanya Repbrai Production yang kebetulan juga banyak mendalami shadow theater gitu. Terus saya diminta membimbing dan menjadi konsultan buat mereka. Nah di Repbrai Production ini anggotanya itu sebagian besar masih anak-anak SMA, SMK tepatnya, jurusan teater. Nah mereka ini masih muda-muda, masih energinya masih banyak, rasa ingin tahunya masih tinggi, pengen tahu ini itu dan sebagainya, nyari pengalaman, nambah reference dan sebagainya. Apalagi mereka akan mengidolakan Mas Putu. Jadi saya bilang ke Mas Putu, Mas, kalau anak-anak saya bawa ke Jakarta, Mas Putu tolong ngeracun mereka dong. Terus Mas Putu bilang, wah jangan, nanti mereka mati. Ya akhirnya ya begitu aja. Terus beberapa waktu kemudian saya tanya lagi, kemudian ada kesepakatan kalau teman-teman dari Bandung ini berkunjung ke markasnya Teater Mandiri di Jakarta. Dan sebetulnya alasannya itu, jadi saya ingin memberikan kesempatan dan untuk teman-teman anak-anak di sini untuk menambah wawasan, apalagi dari seorang maestro shadow Putu Wijaya. Bergerak, awas lihat teman, lindungkan teman. Setelah atau selepas masa rintisan teater modern Indonesia di tangan Rendra bersama Bengkel, Suyatna Anirun, Arifin Seknur. Nah, gelombang terbaru yang muncul itu ya dari Putu Wijaya. Kita tahu teater modern kecuali di tangan Rendra itu sudah mulai ada bibit-bibit sangat kreatif untuk artistik dengan pegangan kata-katanya gagah di dalam kemiskinan gitu. Sementara Mas Putu kan berangkat dari yang ada. Nah ini ada garis hubung yang sambung menyambung. Umumnya teater kita itu memperlakukan siklorama, wing dan segala macam itu statik sepanjang perjalanan teater modern. Nah, Mas Putu apapun tidak bisa kita lupakan, dia berlatar belakang Bali, memiliki latar belakang Bali. Jadi seperti kita tahu di dalam teater modern itu ada semacam ketertiban. Sementara dari Bali segala hal bisa sambung menyambung. Yang formal bisa bersambung dengan informal. Yang real atau realistik bisa bersambung dengan hal-hal dunia di luar sana dan seterusnya. Saya perlu mengatakan Mas Putu Bali itu ini juga terhubung dengan apa yang sangat mengganggu dan kemudian menjadi pusat kreatif dari Antonin Artaud. Antonin Artaud bagaimanapun itu orang Perancis yang kagum dengan teater Bali. Mas Putu ya orang Bali, pemilik dari kebudayaan Bali. Nah, apa yang saya katakan ini akar atau cikal bakal dari seni pertunjukan ataupun sastra ataupun apa yang hidup di dalam kebudayaan Bali itu
urat nadinya itu atau berjalan di dalam kehidupan Mas Putu. Yang perlu kita catat bahwa Mas Putu kita ketika menghampiri tradisi kesenian masa lalunya itu tidak dengan cara mengelus-elus, tidak dengan cara memoles-moles. Dia sebagai pemilik melihat, menggebrak, barangkali juga membongkar, mengkritisi kembali yang disebut tradisi, yang kemudian melahirkan cara-cara baru. Nah, ini penting, itu yang kemudian segala atau berbagai kemungkinan menjadi terbuka hemat saya. Pada masa itulah yang kemudian teater kekinian, katakanlah teater kontemporer, itu pintu gerbangnya dibuka oleh Mas Putu. Nah, sekarang kalau kita bicara pada level internasional, sudah banyak pembaharuan di dunia teater itu, terutama pasca Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Itu pasca ateisme, katakanlah begitu, tapi juga pasca depresi dalam peradaban Barat akibat perang itu. Itu ada banyak sekali eksperimentasi. Dan yang bukan semata-mata eksperimentasi bentuk teatrikal, tapi dalam rangka upaya menjawab persoalan-persoalan sosial. Jadi misalnya teater absurd, itu persis mau mencerminkan, mengartikulasikan suasana absurditas pasca Perang 1 dan ke-2, Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Atau Bertolt Brecht misalnya justru mau melukiskan keterasingan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu memang dalam suasana seperti itu dunia seni teater khususnya di dunia memang sangat eksperimental, katakanlah begitu ya, sehingga tidak heran bahwa itu mengimbas juga ke Indonesia. Dan juga dalam pemikiran-pemikiran intelektual filosofis itu terjadi pergolakan yang luar biasa melalui eksistensialisme dan sebagainya gitu ya, yang di kemudian hari memuncak di dekonstruksi postmodern. Nah, yang menarik adalah saya tidak yakin Mas Putu mengikuti membaca dekonstruksi dari Jacques Derrida, tapi yang beliau lakukan itu seperti dekonstruksi, tapi bahkan pada level yang lebih mendalam sebenarnya. Ketika orang beramai-ramai mengambil perspektif dekonstruktif di akhir abad 20, saya kira Mas Putu sudah lebih jauh, karena dekonstruksinya bukan hanya dekonstruksi konseptual seperti dalam filsafat. Yang didekonstruksi adalah sikap-sikap mental yang paling dasar sebenarnya. Dan dalam arti itu, beliau ini terornya Mas Putu ini sebenarnya lebih radikal daripada dekonstruksi Derridean gitu. Dan ya sebetulnya Indonesia punya, melalui Mas Putu ini sebenarnya punya sesuatu yang mestinya dikembangkan, dielaborasi dalam wacana yang lebih jauh gitu ya. Nah, susahnya kan problem di Indonesia itu pewacanaan pada level pada level yang setara dengan wacana-wacana yang sophisticated yang berkembang di dunia Barat sebenarnya gitu. Itu di Indonesia belum banyak terjadi gitu, sehingga waktu itu ketika Mas Benny Johannes Ben John itu membuat disertasi tentang Mas Putu, wah saya menyambutnya dengan gembira, karena memang itu yang dibutuhkan ya, elaborasi konseptual yang lebih jauh gitu tentang karya-karya Mas Putu. Orang-orang seperti Mas Putu, Sardono, Rendra, mereka menulis juga gitu kan ya, jadi menulis esai
yang sebetulnya sangat membantu untuk mengamplifikasi karya-karya mereka sendiri sebetulnya gitu. Itu fenomena yang luar biasa dan menguntungkan. Artinya tidak sepenuhnya harus bergantung pada para kritikus gitu loh, yang memang semakin minim karena tadi itu norma-norma konvensional berguguran, berganti menjadi norma-norma baru sehingga patokannya memang tidak lagi jelas. Apalagi itu semakin tidak jelas ketika muncul media sosial dengan begitu banyak platform yang di bidang manapun tiba-tiba muncul serbuan para amatir gitu. Para amatir yang awalnya kita tidak ketahui riwayatnya siapa mereka itu, tapi ternyata karya-karyanya bisa aja bagus gitu. Dan mereka juga tidak tergantung pada institusi seni yang formal gitu, pada lembaga-lembaga seni yang formal kayak sekolah, galeri atau apapun, karena mereka bisa masuk memamerkan dirinya melalui platform mereka sendiri ya. Nah itu juga mengacaukan, membingungkan sebenarnya akhirnya bagaimana kita harus menilai gitu ya karya-karya seni itu. Jadi tidak lagi tunggal, pusat-pusat pun bergeser menjadi banyak sekali gitu ya. Dulu boleh aja ada tim, tapi ya sekarang orang tidak tergantung pada institusi fisik itu misalnya gitu. Nah hal-hal seperti itu memang tidak memungkinkan munculnya kritikus yang menjulang gitu ya. Ya itulah situasinya gitu. Pertunjukan Mas Putu secara spesifik yang itu memang saya ingat ketika Mas Putu sendiri itu menjadi pengacara atau apa ya waktu itu. Seperti biasa teror pembalikan pengacauan persepsi itu memang saya rasakan itu. Tapi terutama sih di umur yang seperti itu ya, di umur yang sudah lanjut, Mas Putu masih memperlihatkan vitalitas yang luar biasa di luar dugaan saya sebenarnya gitu. Waktu itu yang saya ingat gitu. Alurnya persis saya sudah lupa, udah sekian tahun lalu, tahun berapa itu ya? 2019 ya, saya udah makin banyak lupa sekarang itu. Tapi yang saya ingat adalah reaksi saya sendiri ketika melihat itu, buset ini masih mampu bermain seperti itu gitu ya di umur yang begitu senja, dan unsur terornya itu masih sangat kuat gitu ya. Dan itu tuh ya, kemudian saya sempat juga berpikir bahwa ya teror itu, pengacak-acakan itu memang betul-betul dibutuhkan, dan sebetulnya sekarang ini makin dibutuhkan gitu. Ketika alam berpikir benar-benar semakin dijajah oleh dogma ya, saya harus katakan itu ya. Itu tuh saya kira justru strategi teror sekarang itu makin dibutuhkan gitu ya. Entah bagaimana, apa yang terjadi saya nggak tahu di Indonesia ini. Bisa saja karena kepanikan, karena chaos, ketidakpastian dan sebagainya. Itu membuat orang menyambar apa saja yang bisa disambar sebagai pegangan, barangkali gitu ya. Sehingga menjadi yang disebut oleh Mas Putu sebagai keterjajahan pikiran dan sebagainya, kekerasan dogmatis dan sebagainya itu kok malah makin menjadi-jadi gitu loh situasi sekarang itu. Dan sebenarnya makin dibutuhkan itu kiprah seperti yang dilakukan Mas Putu itu sih saat ini.